Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Hifzan Azizi dari kelas 12 IPA 1 absen 12. Hari ini saya akan menceritakan tentang autobiografi saya yang baru saya tulis yang berjudul Waktu Itu. 2 Februari 2004. Dinan Hifzan Azizi lahir ke dunia ini. Saya terlahir normal dengan berat 4 kg, sampai-sampai dokter yang mengurusnya memanggil saya bayi gajah, karena saya sangat besar dan berat. Sebenarnya masa-masa balita saya tidak teringat jelas di ingatan saya, tetapi dari cerita orang tua saya adalah anak yang sangat aktif, rewel, dan selalu penasaran. Masa kecil saya dihabiskan dengan bersekolah playgroup di Baitussalam, walaupun pernah bolos selama 3 bulan karena sudah bosan. Setelah itu saya lanjut ke TK Global Islamic School di daerah Condet dan lanjut ke sekolah dasar yang sama yaitu Global Islamic School juga. Sedikit tragedi di SD, saya waktu itu sedang bermain futsal pada saat pulang sekolah. Pada saat ingin mengambil bola di pinggir lapangan, saya tersandung solokan kecil di ujung lapangan. Dan kepala saya menghantam ujung lantai sampai-sampai alis saya harus dijahit 8 jahitan. 6 tahun di tingkat sekolah dasar diakhiri dengan ujian nasional yang harus kita lewati. Lanjut ke jenjang SMP, saya bersekolah di SMPN 41 Jakarta. Di sana saya bertemu banyak teman baru yang lebih beragam dari SD. Di SMP saya mempunyai hobi baru yaitu beatbox. Saya belajar otodidak dari tutorial di YouTube. Sampai-sampai saya dan teman sekelas saya yaitu Arfan pernah ikut perlombaan beatbox. Hasilnya, saya berada di peringkat 16 besar, mengalahkan lawan-lawan saya yang sudah berpengalaman dan lebih tua dari saya. Di kelas 8 saya sepertinya lebih banyak bermain daripada belajar. Saya malah lebih sering bermain game online yaitu CSGO. Setiap hari saya memainkan game itu sampai-sampai lupa belajar dan membuat nilai saya menjadi buruk dan mendapat ranking 29. Di kelas 9 saya juga mengikuti kepanitiaan 4K yaitu 41 Cup. Setelah itu kami melaksanakan ujian nasional. Saya sudah siap untuk menerima apapun nilai saya. Akhirnya saya membuka nilai saya dan muncullah angka 38,4. Muncul pula rasa ragu di dalam hati saya. Apakah nilai saya cukup untuk masuk ke SMA 28 Jakarta? IPA 4. Di sana saya bertemu banyak teman baru dengan guyonan receh dari Katon, hal-hal aneh yang dilakukan Abian, muncul pula ketawa khas dari Juki, ada juga Rian jagoan basket kita dan kepolosan dari Ryan. Sampai-sampai dijuluki Warkop IPA 4. Sedikit kilas balik yang saya belum ceritakan, saya pernah mengikuti les drum pada saat saya SD dan TK. Dengan pengalaman itu saya memutuskan untuk masuk ke ekskul band dari unit kesenian SMA 28 Jakarta. Kami sering mengikuti lomba, salah satunya adalah Setara 70 yang kami menangkan juara 3. Tetapi semua hal yang seru dan menarik di atas semua sirna karena pandemi COVID-19 yang sudah menyebar di Indonesia. Yang awalnya hanya libur 2 minggu malah jadi 2 tahun. Sungguh menyedihkan karena orang-orang mengatakan bahwa masa SMA adalah masa yang paling indah, tetapi masa SMA kami sebagian besar dihabiskan di depan laptop dan dari rumah. Di kelas 11, di unit kesenian saya mendapat kepercayaan sebagai ketua band. Serta di OSIS saya mendaftar sebagai pengurus baru. Hasilnya, saya mendapat jabatan di MPK yaitu Ketua Komisi Khusus 9 bersama Ali partner saya dan adik bidang saya Naila dan Keila. Saya jadi bisa merasakan pengalaman yang seru, sedih, senang, semuanya bercampur aduk di 1 tahun itu yang tidak pernah akan saya lupakan. Sekarang tantangan baru muncul. Waktu berjalan secara cepat. Saya sudah menginjak ke kelas 12. Sejujurnya saya tidak siap. Tetapi apa daya, semua ini harus dilaksanakan karena sebentar lagi akan berada di bangku kuliah. Semester 1 sudah dilewati. Awalnya saya masih malas-malasan karena pandemi yang tidak kunjung reda dan pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Tidak boleh lagi ada kata malas untuk belajar agar mencapai perguruan tinggi yang diimpikan untuk meraih masa depan yang gemilang. Itu saja yang bisa saya ceritakan di dalam autobiografi saya yang berjudul Waktu Itu. Mungkin cerita saya tidak semenarik atau seinspiratif yang lainnya, tetapi saya harap bisa menghibur para penonton. Terima kasih sudah menonton dan menikmati cerita saya. Saya harap diambil sisi positifnya dan dibuang negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.